Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, puluhan kios di Pasar Loa atau barang bekas di Pasuruan ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Untuk menjinakkan api, 6 unit mobil kebakaran dikerahkan. Besarnya kobaran api yang membakar pasar barang bekas di Pasuruan ini membuat panik pemilik kios. Api dengan cepat membesar karena banyaknya barang yang mudah terbakar ditambah kencangnya hembusan angin. 6 unit mobil kebakaran milik pemerintah kota dan Kabupaten Pasuruan dikerahkan. Menurut Kepala UPTD Pasar Karanggetung, Lutfan Azizam, api berasal dari salah satu bedak di sisi utara. Dugaan awal terjadinya kebakaran ini apa, Mas? Dugaan awalnya? Dugaan awalnya tadi pemberatan aliran listrik. Korsleting aliran listrik. Yang terbakar ini yang awalnya di sebelah mana? Yang terbakar awalnya di sebelah, kami belum ngecek nomornya berapa. Dari beda pertama yang sebelah utara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden yang terjadi pada Sabtu malam ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih 1 jam. Alhamdulillah kita sudah penanganan sekarang ini posisi dalam pembasahan. Sudah selesai kurang lebih tadi 1 jam secara penanganan ini pemadaman, baru sekarang pembasahan. 24 bedak di Pasar Loak, Karanggetuk, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, ludes dan hanya menyisakan puing-puing. Minggu pagi, pasca kebakaran, pemilik bedak mencari sisa-sisa barang jualannya yang masih bisa diselamatkan. Dan Di Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, terpergok mencuri sepeda motor, seorang lelaki dihajar massa di Kecamatan Kokop, Bangkalan. Meski sempat bersembunyi di hutan tidak jauh dari lokasi pencurian, pelaku berhasil ditangkap warga. Adi, warga desa Kokop, Kecamatan Kokop, Bangkalan, menjadi bulan-bulanan masa karena terpergok mencuri sepeda motor. Saat itu Adi bersama rekannya berupaya mencuri motor milik warga desa Tramo, Kecamatan Kokop, Bangkalan pada Sabtu dini hari. Namun aksinya terpergok pemilik motor yang berteriak maling. Adi dan temannya pun kabur ke arah hutan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Warga pun rela menyanggong kedua pelaku hingga pagi hari. Akhirnya Adi ditangkap saat bersembunyi di semak-semak dan menjadi bulan-bulanan masa. Sedangkan rekannya kabur. Beruntung polisi datang ke lokasi untuk mengamankan Adi agar tidak semakin babak belur. Ya, jadi dini hari tadi pelaku ini berdua ya melarikan diri ke hutan dan dikepung oleh masyarakat sekitar. Yang satu orang sudah berhasil kita amankan bersama warga dan yang satu masih dalam pencarian. Jadi warga nunggu keluar Sampai pagi ya? Ya, dengan bantuan Polsek setempat dan Opsnal Polres Bangkalan ya. terkait kasus apa? Pencurian kendaraan bermotor. Satu motor yang dibawa? Iya, satu motor yang jadi barang bukti yang sudah dia curi kita sudah amankan. Satu pelaku lainnya masih belum ketangkap? Iya, satu pelaku lainnya masih kami kejar. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, maling motor babak belur dihajar setelah ditangkap warga di Jalan Dupak Masigit, Surabaya. Setelah tak berdaya, pelaku kemudian dibawa ke kantor Polsek Bubutan. Warga geram karena dalam 3 bulan 7 motor raib digondol maling. Pencuri berinisial ML ini dihajar beramai-ramai oleh warga di Kampung Dupak Masigit, Gang 3, Kerembangan, Surabaya. Sedangkan temannya berinisial M melarikan diri. Sebelumnya mereka terpergok warga dan berusaha kabur saat hendak mencuri sepeda motor di teras rumah. Aksi main hakim ini karena warga geram sering kehilangan sepeda motor. Pelaku yang diamankan unit reskrim Polsek Bubutan Surabaya hanya tertunduk sambil menahan sakit.
Petugas juga menyita barang bukti motor yang hendak dicuri dan beberapa kunci T. Kasih Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widi mengatakan pelaku 2 orang berbagi tugas. Satu masuk ke kos dengan merusak gembok gerbang dan mengincar sepeda motor korban. Satu rekannya berjaga di atas sepeda motor. Namun aksinya dipergoki warga dan diteriaki maling hingga mengundang penghuni kos lain. Pelaku kemudian ditangkap dan dihajar beramai-ramai. Polisi kini masih mengejar satu rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Untuk mencegah pencurian motor, polisi akan menggencarkan patroli malam di perkampungan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, sebanyak 1.569 penari dari siswa SD, SMP hingga SMA di Lamongan Minggu memecahkan rekor muri dunia tari kolosal boran. Tak hanya mementaskan tari tradisional, masyarakat yang hadir juga disuguhkan 4.500 lebih paket nasi boranan gratis. Seperti apa keseruannya, berikut liputannya untuk Anda. Pagelaran tari kolosal boran yang melibatkan 1.569 siswa SD hingga SMA ini merupakan rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Lamongan ke-454. Dari penilaian perwakilan rekor muri, tari ini tercatat dalam rekor muri dunia. Persiapan membutuhkan waktu lama, dengan latihan berbulan-bulan agar penari bisa kompak. 2 piagam rekor muri tari boranan diberikan kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi. Yang pertama, sajian sego boran terbanyak 4.540 sajian, dan pagelaran tari boran oleh pelajar terbanyak 1.569 penari. Resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Untuk itu, sebagai bukti tercatatnya prestasi ini, maka kami akan anugerahkan piagam penghargaan muri kepada pemrakasa dan penyelenggara, yaitu Bupati Lamongan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi, kami mohon menerima piagam penghargaan. Bupati Yuhronur Effendi mengatakan pemecahan rekor muri dunia ini merupakan kebanggaan warga Lamongan. Pasalnya tari ini merupakan hasil seni dan budaya dari Kabupaten Lamongan. Seiring dengan pencapaian rekor muri ini, tentu kita akan semakin menegaskan bahwa Lamongan memiliki sebuah tarian yang sudah membudaya, dan tentu di dalam tarian nasi boran itu ada nilai-nilai filosofi yang merupakan nilai-nilai filosofi masyarakat Lamongan, yakni kemandirian, loyal, nyaman, dan sebagainya yang ditunjukkan dalam tarian nasi boranan. Tari boran sendiri merupakan tari kreasi baru yang namanya terinspirasi dari makanan tradisional Lamongan, yakni sego atau nasi boran. Kesulitan di saat bersama-sama latihan gladi bersih itu kan memang semula latihannya di tahap 1, tahap 2, 3 sampai 4 itu masih sendiri-sendiri. Jadi kesulitannya di saat menggabungkan waktu gladi bersih itu butuh waktu penataan yang sangat luar biasa, tapi alhamdulillah para pelatih penari yang luar biasa juga semangatnya untuk memberikan semangat pada adik-adik penari. Selain memecahkan rekor muri, masyarakat yang hadir juga disuguhkan sego boran gratis. Panitia menyediakan 4.540 porsi nasi boranan di alun-alun Lamongan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, acara musikal tahunan Jazz Gunung kembali digelar di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo. Pentas musik di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut itu telah memasuki tahun ke-15. Pada gelaran Jazz Gunung tahun ini, penonton dibius dengan kolaborasi para musisi muda jazz tanah air.
Sejumlah musisi muda tampil memukau dalam ajang pentas musik tahunan Jazz Gunung 2023 yang digelar di Gunung Bromo, Probolinggo mulai tanggal 21 hingga 23 Juli 2023. Mereka berkolaborasi dengan para penyanyi senior seperti Ermi Kulit. Salah satu yang mendapat apresiasi penonton adalah penampilan Farnas Farah yang berkolaborasi dengan gitaris muda berbakat Daniel Dinonisius. Sajian eksperimental musik jazz mereka seakan membius para penikmat jazz. Dengan kepiawaiannya bermain gitar, sejumlah instrumen dan lagu dimainkan dengan apik oleh Daniel. Awalnya itu dulu pernah lihat album kayaknya dari gitaris jazz namanya Joe Diorio. Nah, itu nama albumnya The Color of Sound ya kan. Nah, kita ngelihat suara tuh juga kayak banyak warnanya gitu, warna-warni. Jadi akhirnya etimologinya dari sana, Farnas Farah gitu. Jadi warna dari suara. Suhu yang mencapai 11 derajat Celcius tak menyurutkan mereka untuk menikmati setiap lagu. Kehadiran musisi-musisi muda berbakat menjadi pembeda jazz gunung kali ini. Kalau saya sih nggak asing ya sama mulai dari lirik lagunya tadi, juga aransemen musiknya itu juga keren kok kalau menurut saya gitu loh. Jadi cukup bisa memberikan inspirasi juga ini bagi muda-mudi bahwasanya jazz itu bisa loh buat kalangan muda gitu. Anak-anak muda ini yang berkreasi dan kami selalu memberikan ruang, kami tidak membatasi siapapun. Yang penting unsur jazznya, nuansa jazznya itu masih ada. Tapi karena kami namanya jazz gunung, itu harus sebagian besar memang harus genre-nya itu harus jazz, nggak bisa yang lain. Jazz Gunung tahun ke-15 ditutup dua musisi muda lainnya, Denny Caknan dan Yura Yunita, dengan iringan musik kontemporer bentukan almarhum Djaduk Ferianto. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, kuliner soto mungkin sudah biasa, namun berbeda dengan soto tulang muda Pak Udin di Jalan Gembong Tebasan, Surabaya. Lauk atau isian soto terdiri dari tulang muda sapi yang gurih dan empuk. Anda penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Untuk menemukan soto tulang muda Pak Udin ini tidaklah sulit, karena ia setiap hari berjualan di Jalan Gembong Tebasan, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Sesuai namanya, isian soto ini terdiri dari tulang muda sapi, sehingga jadi ciri khas soto Muhammad Solehudin atau Pak Udin. Soto tulang muda ini diyakini lebih nikmat karena kaldunya lebih gurih. Tak hanya menyediakan isian tulang muda, di sini juga tersedia daging sapi, jeroan, dan otot sapi. Ide menjual soto tulang muda ini dari pelanggannya yang selalu meminta tulang muda setiap makan. Karena banyak yang suka, akhirnya Pak Udin kini menjual soto yang berbeda daripada lainnya. Pak Udin berjualan soto tulang muda sejak tahun 1985. Awalnya ia berkeliling dan berpindah-pindah tempat. Menurut pelanggan, soto tulang muda ini berbeda dari soto pada umumnya. Jika biasanya soto daging kuahnya berlemak, namun soto Pak Udin ini rasa kaldunya lebih ringan karena sedikit lemak, namun tetap sedap dan gurih. Apa sih Mas yang spesial dari soto ini Mas? Rasanya mantap, seger, dagingnya juga enak, dikasih juga yang namanya tulang rawan, tulang muda. Tulang muda. Yang membedakan itu ya Mas ya, dari soto yang lain? Soto yang lain itu kan hanya soto daging biasa sama tapat gitu aja sih. Saya kira sih monoton biasa. Jadi kalau di sini itu ada bedanya. Mas, untuk harga sendiri gimana Mas? Sangat terjangkau sekali. Beda sama juga yang lain. Ini saya itu jual sedikit pertama awalnya hanya 2 kilo, 3 kilo, sekarang sampai ya 8 kilo awalnya.
Itu yang membedakan ya Pak dari soto daging lain Pak ya? Oh iya, lain sama yang lain. Di sini tok kalau ada itu tulang muda sama otot sama iga itu ya hanya digebong sini. Kayak tahu tok. Pak, ini dijual mulai harga berapa Pak? Mulai dulu tahun 2000 apa itu? Mulai tahun 82 itu hanya 300 rupiah. Sampai sekarang berapa? Sampai sekarang 13.000. Tapi kalau dipisah 15. Tapi kalau orang minta tambah ikan itu lain lagi 20 ada yang. Bagaimana Anda penasaran untuk mencicipi soto ini? Anda harus datang pagi karena jika di atas jam 10 maka dijamin sudah ludes. Soto tulang muda ini proporsinya dijual Rp13.000. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih saudara atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.